Allah bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Duta Besar Eko Hartono, yang alhamdulillah saya mewakili orang Madura mengucapkan ribuan terima kasih karena kami diberi tempat di sini. Amin. Semoga Bapak panjang umur, sehat walafiat. Salam setong dada. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan KJRI Jeddah, yang juga saya hormati Ketua DPC Istimewa Iqamah di Arab Saudi, Sepo Ken Potongan Muda. Insyaallah tabarakallah seperti umur 17 tahun. Semoga terus sehat. Amin. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang NU Istimewa Arab Saudi beserta kepengurusan baik dari unsur syuriah maupun tanfidiyah. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara pengajian umum dan silaturahmi masyarakat Indonesia dengan konjen RI di Jeddah dalam rangka milad Iqamah ke-1. Semoga akan ada milad-milad berikutnya. Yang saya hormati sedaja para taretan saborana abdina semangken abahasa agado-gado. Kasihan Pak Eko. Mulai tadi bingung. Translatornya Pak Molen mulai gila, mesti terjemah. Ketika Habib maju kemudian mundur lagi, Pak Eko Hartono tanya, kenapa kok mundur? Apa kata beliau? Khawatir dan pakai celana dalam. Pertama-tama tentulah saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang dari Madura yang telah menyambut saya dan Habib Abdul Qadir beserta rombongan yang Masya Allah luar biasa. Semoga setia teretan dunia akhirat. Boleh guru berbus mili acap-cap main tengal beserta beliau selaku pembina ketua Iqamah. Masya Allah kereta Madura Kak Dinto, buat di luar negeri, buat di Indonesia, pacet Kak Dinto ciri khas orang Madura bersatu di mana saja. Saya sedar, maaf flashback masa kecil saya Pak Duta Besar. Saya ini sebenarnya Madura swasta. Kalau mereka Madura negeri. Istilah kami Madura negeri, saya Madura swasta. Saya orang Jember tapi berbahasa Madura. Jadi saya ini Madura swasta. Sebenarnya mereka beliau-beliau yang asli Madura. Ketika saya masih kecil di Jember, di desa kami di Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember. Dulu ketika ada orang tanya itu asli mana, kemudian pasti orang bilang itu pasti Madura. Apa ciri khasnya? Dua. Salah satunya sarungnya bagus. Nomor dua, akhlaknya bagus. Jadi sarungnya bagus, akhlaknya bagus. Itu orang Madura. Oleh karena itu saya berharap, karena saya sekarang sudah menjadi Madura yang negeri. Sudah mulai tahun 98 saya berada di Madura karena ikut istri saya. Dan istri saya sekarang ikut yang Madura negeri swasta akhirnya sudah menjadi negeri. Masya Allah. Saya berharap bahwa saudara-saudara kita yang berada di Arab Saudi, Kak Dinto bisa mempertahankan bahwa Madura adalah akhlak yang dikedepankan.
Karena kula makin banika berharap makin banika adalah acara dzikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Arab Saudi ada acara Maulid, masyaallah. Mudah goreng betul. Lobar. Ulah mulai tidak kembung mata. Ini Arab betul mulut. La haula wala quwwata. Kita orang betul, masya Allah. Jadi kula panjenengan berharap itu tetap dipertahankan. Kula panjenengan karena cinta kepada Nabi, berarti kula panjenengan kudu niru akhlak Nabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena seperti yang saya bilang kemarin ketika ada pengajian di Mekah, waktu pelantikan muslimat di Mekah, bahwa saya bilang bahwa besok kami mau pulang ke Indonesia, jadi tidak bisa bermalam-malam. Tapi gula punten, gula janji ke sampean punten, teh cocok mode. Karena saya yakin persiapan sampean sudah berbulan-bulan sebelumnya. Jadi gula pun sekejap geluk, cocok mode. Saya ingin menghargai panjenengan. Bapak Ibu sekalian, kula ribarin Dr. Pak Holid bilang bahwa setiap masa itu sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Saya bilang kemarin. Tapi kecuali ada satu orang yang memang tidak tergantung kepada masa. Siapa? Ya Nabi kita. Beliau menjadi pemimpin yang tidak tergantikan sampai saat ini. Nabi Muhammad lahir ditunggu-tunggu. Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang sampai saat ini sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tapi ternyata beliau menjadi pemimpin yang tidak pernah tergantikan. Kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad, kita berharap bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak lekang oleh zaman. Bagaimana kira-kira apa yang harus kita usahakan? Yang pertama, mengapa Nabi itu tidak ikut apa yang dikatakan saya barusan, bahwa Nabi Muhammad yang mata noro setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Apa? Nomor 1, Nabi Muhammad itu kunci suksesnya yang pertama adalah tahu diri dan bisa menempatkan diri. Ini saja. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya adalah tahu diri dan bisa menempatkan diri. Kulaman sambian sekadar sebenarnya kepada Rabu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Diberi contoh, ini tahu sajid mengecil. Boleh berpikir atau tak bisa mulai ke Indonesia. Pertama, mulai tadi. Kulaman panjenengan gak dino, lihat, ini banyak orang alim di sini. Ketua PJNU kan itu alim, beliau juga alim. Kayak itu banyak para kiai alim, kayak itu di Prajurit alim. Tapi mengapa sejak tadi tidak semua keluar hadis? Apa-apa boleh juga, tidak ada yang membacakan ayat suci Al-Quran, tidak ada. Diam. Kenapa? Ini namanya tahu diri dan bisa menempatkan diri. Kuliah boleh juga tak muncul hadis sekali. Kenapa? Beli betul. Betul. Kayak mau betul ini nggak mungkin sana, yo jola. Sambil bangun tuh. Kadang kita itu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri karena kita kayak bertafsir toh. Maaf loh, hati-hati kita bicara uang. Yang mendengarkan belum tentu dia punya uang. Nah, segini akhir. Dikit-dikit bicara engkau ada hasil sekian miliar. Bahkan segini akhir setelah melihat gaji 1 juta pelanggan, setelah melihat gaji 5 juta pelanggan, orang yang benda miliarnya itu kasihan. Anda mau berapa? Sakit nyok. Pernahkah kita dengar ketika ada makanan hanya orang lain bisa melihat, tapi tidak ditawari ini monggo makan? Bisa-bisa makanan itu katanya akan menyebabkan penyakit bagi yang memakan. Otang mata, mana negara nikah? Kemudian otang mata, kemudian di otang mata ke sambian ini kebocor kemarin.
Jadi tahu diri dan bisa menempatkan diri. Seringkali Nabi Muhammad diberi makanan walaupun itu tidak enak, pura-pura enak, dimakan. Para sahabat kadang begini, andaikan Nabi Muhammad bisa berbagi dengan saya, betapa bahagianya saya. Ternyata saya dibarengin para sahabat, aduh, ngapain? Kenapa Nabi Muhammad pura-pura enak makanannya itu? Kenapa? Ingin membahagiakan orang. Tahu diri dan bisa menempatkan diri. Saya nggak mau nabur tanya gue aja, pangut tolak hati. Di sini ngotol hadis, di sini ngotol hadis. Juga pangut cakap orang, mata mereka pengajian gue sampai. Kurang hebat apa bapak pejabat kita? Ini kan Pak dia kan presiden kan temen. Kan ini presidennya kita ya sih. Kurang apa nih ya? Jadi kok mulai gitu. Ngerti jadi. Coba pejabat tinggi duduk lesehan seperti ini, tidak merasa sungkan. Kayaknya bukan pejabat, duduk sama rata seperti kita. Kita merasa bahagia. Orang yang bukan pejabat duduk selera dengan pejabat. Coba saya mulai tadi loh mikir, masya Allah, saya kamu mimpi apa saya makan di rumah pejabat ini? Mulai tadi saya bingung, makanannya banyak, gimana cara makannya? Betul, hari menu apaan? Itu biasa nasi pecel. Biasa nasi pecel ini. Tahu-tahu mahmud yang diberi makan seperti itu. Masya Allah. Tapi ternyata beliau ini tuan rumah yang luar biasa. Seakan-akan memang tidak menampakkan bahwa ini saya adalah pejabat. Monggo silakan makan, monggo silakan makan. Ini namanya tahu diri dan bisa menempatkan diri. Liga, ya bang, jalan tak gimana? Nggak bisa diterjemahkan kalau ini. Kalau ini nggak bisa diterjemahkan. Rahasia. Ini hanya kami yang tahu. Hanya kami yang tahu. Yang kedua, ayo kita buka sejarah sekarang. Nabi Muhammad ketika pindah ke Madinah, beliau itu tidak langsung betah di Madinah. Tidak langsung betah di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya sering melihat Muhammad, mukamu itu, kepalamu itu menengadah ke atas. Kenapa tidak betah ya di Madinah? Kamu boleh si pernah di Roman Oren. Tanda jaring makin lebih kacang tidak pernah di Roman Oren. Jadi nonton. Ayo Muhammad sekarang, ayo pindah. Kamu berbalik sekarang, pindah. Arah kiblatmu sekarang sudah bukan kiblat ke sana lagi. Ayo fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadap kepada Masjidil Haram. Senang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di sisi Masjidil Haram itu ada tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kula panjenengan gak dinto, are mangken gak dinto. Betapa bahagianya berkumpul ketika dinto, seakan-akan kita berada di Indonesia. Kula sampeyan seakan-akan berdiri Madura. Padahal kan itu berdiri Arab Saudi. Anak apa mana? Karena kula panjenengan kento along-polong ketika dinto. Berarti kesimpulan, berarti orang hebat itu adalah orang yang selalu merindukan negaranya. Orang yang hebat itu adalah orang yang selalu merindukan tempat lahirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad." Dalam tafsir Ruhul Bayan, dari ayat ini dijelaskan bahwa memang betul hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah termasuk dari iman. Makanya NKRI harga mati. Iya, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati sampai kapanpun. Nah, makin guluban sampean jareng orang Indonesia, guluban sampean jareng orang Madura. Maka sebagaimana yang telah disebutkan tadi ketika sambutan, bahwa yang paling mendominasi mayoritas tidak itu orang Madura. Bila fokus orang Madura
Madura, bila bagus orang Indonesia. Bila cuba orang Madura, paling cuba orang Indonesia. Berarti bagus cuban Indonesia, terserah orang Madura seperti ini. Tapi saya yakin bahwa Kulaban Zambian tidak akan pernah membuat Indonesia malu. Kulaban Zambian pasti akan menjaga nama baik negara Kulaban Panjenengan, negara Republik Indonesia. Amin. Siap? Doa agiak terlancar rezekina. Amin. Terpona tangan. Amin. Sampai boleh. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Sekitar di anak, sedang di ini, sebenarnya di ini yang topik yang paling disenangi oleh orang Madura ini. Tapi gue tak bisa melanjutkan karena ini gue lorok. Ini adalah pembahasan paling rawan di daerah kami. Tes ini. Sengaja mengampun mah. Tahu saudara Muhammad. Bodoh mandinya. Kamu. Oh, kan berada Abbas kapten. Kamu sudah paling begini ke dia dulu. Wah. Lanjut ini. Oh, lanjut. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya dengar. Gereng. Dan kau berserius ini dapat itu keluarga. Dulu sana serius sampean buat kecil. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. قدم المدينة وسكن في المدينة فزال عنها المرض وصارت محروسة بالملائكة فكيف إذا سكن قلبك. Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah dan beliau itu berdomisili menempati Madinah. Gara-gara Nabi datang ke Madinah, fazala anhal marad, ternyata di Madinah penyakit bisa lari, bisa habis gara-gara Nabi Muhammad menempati kota Madinah. Wasarat mahrusatan bil malaikah, gara-gara Nabi Muhammad berada di Madinah, akhirnya Madinah menjadi tempat yang dikelilingi dan dijaga oleh para malaikat. Fakaifa idza sakana qalbak, bagaimana Nabi Muhammad jika menempati hati kalian? Ajunan mungkin si hadir malam hari mungkin terus selamat ini. Ajunan mungkin pada malam hari ini ada yang sakit, semoga sembuh. Amin. Mungkin malam hari ini berdesi galau, ada banyak masalah, semoga habis. Amin. Semoga diganti dengan kebahagiaan. Amin. Apa kunci suksesnya? Jangan jauh-jauh hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau tadi? Habib Abdul Qadir, baca sholawat yang banyak. Sholawat apa sih nanti? Sholawat saya baca. Bener. Baca kebuyak begini. Sama seperti kita ya. Ada merek ya, obat anti nyeri yang paling terkenal di Madura, Bodrek. Dia bilang begini, mau pelengan minum bodrek, mau pelengan minum bodrek, mau pelengan minum bodrek. Saya pelengan tak minum bodrek bakun apa tak? Mau pelengan minum bodrek, mau pelengan minum bodrek. Dia bilang sih baru sebentar ya bang. Betul? Karena Kulaban Panjenengan itu sekedar beraramu kun tahun apa setong. Hanya bilang, ayo kita banyak baca sholawat, tapi sholawat tidak pernah kita baca. Kapan ketenangan itu akan ada? Kapan ketenangan itu akan ada? Bila mana hati kita itu tidak jauh dari Nabi, bila mana kita selalu dekat rohani kita dengan Nabi, maka sama seperti Madinah yang dulu banyak penyakit demam di Madinah, akhirnya penyakit demam itu tidak ada. Kenapa? Karena barokana bedena Gusti Kanjeng Nabi. Kulaban panjenengan manter sapanikaan. Amin. Dan penyakit elang. Amin. Lagu kemarin lancar ngomong. Amin. Sehat walafiat. Amin.
Insyaallah mun ingat kapan sehat kita paling penting ini. Kemudian noni ada hal yang tidak masuk akal tapi gara-gara Nabi Muhammad bisa masuk akal. Gula tak mau tolak hadis, gula tak mau tolak ayat, gula tak mau tolak dalil, gula makan survei membuktikan. Istri saya, Pak Dubes, punya penyakit tumor sumsum tulang belakang. Tumor sumsum tulang belakang. Sudah dioperasi dari rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Kemudian kata dokter ini tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh karena memang sudah dioperasi ada beberapa saraf yang ikut putus. Maka kemudian ada salam dari guru saya disuruh baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat syifa. Apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari dari lebar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalimat Kak Dinto ternyata memang dahsyat. Guru saya bilang tolong bacakan 4.000 kali, walaupun itu dibaca bersama-sama banyak orang, kemudian ditiupkan ke air suruh minumkan. Alhamdulillah istri saya bisa beraktivitas kembali. Jadi panjenengan saya dikit penyakit baca dengan ngagi buru. Ya mun baca 4.000 kali pakai ilang gua ngagi buru bisa kemari. Tak lemah. Jadi begitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita hadir di majelis salawat, indama najtami'u fi majalis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuridu an nu'alija ma nahnu na'ishuhu. Kata Habib Abu Bakar Al-Adni, ketika kita hadir di majelis salawat itu semata-mata kita ingin menyembuhkan apa yang menjadi problematika kehidupan kita. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha li'ilajil azimat, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan. Wa dzikrun nabi ma'alij, adapun menyebut nama nabi itu adalah merupakan obat-obat hatta al-azimat an-nafsiyah, sampai penyakit-penyakit kejiwaan pasti sembuh dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi angku Nabi kula ban gambian maniga angku sebut nama Nabi Muhammad
bagaimana cerita dulu ketika para sahabat akan menumpas Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Apa yang diucapkan oleh para sahabat karena sudah ditinggal oleh Nabi Muhammad, kan itu disebut namanya wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Nabi Muhammad, duhai Nabi Muhammad, duhai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat tapi dipanggil-panggil, dan ini menjadi spirit perjuangan para sahabat sehingga Musailamah al-Kadzdzab bisa diberantas. Maka boleh banzambian malam hari makin, kulo yakin. Kalian dari itu janji masalah selesai masalah. Panjenengan saya songkan sembuh. Amin. Insya Allah. Terakhir. Orang. Bismillah, betul. Boleh coba lagi kata kau gitu, burung kata kau tak kejeci. Walau betul punya cewek. Alhamdulillah. Sama-sama. Sangat pemuda 10. Jadi itu dia kikir kamu nongkrong teriak tangan kau gigi gitu. Udah, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin yang tidak tergantikan sampai saat ini? Kita tidak kenal sama Nabi Muhammad karena kita tidak hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika kita membaca sholawat sampai berbesmili kita merindukan Nabi Muhammad. Kan lucu, rindu kepada orang yang tidak pernah kita temui. Masa tambihan bang kuat, arah aku bermakna nangis, kerong ke siapa? Kutang. Coba, nggak tahu saya. Saya tidak pernah bertemu. Lihat Nabi Muhammad coba. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tahu-tahu belum namanya nangis. Arah aku man. Teman tetap. Amin pebat. Kunena pembahasan. Saya pernah bertemu Nabi, tapi kenapa saya mau merindukan Nabi lah ini? Halo. Nabi sejak tak teman ketemu bahkan. Kenapa? Satu, belum antara kemajuannya. Seperti anak kecil ini. Siapa yang tidak senang sama anak kecil? Kenapa? Karena dia tidak pernah berdosa, tidak punya dosa. Jadi mau noreng seperti itu, saya ini pun noreng. Jadi mau nikah bocil, mau noreng berarti dia jangan biar nih kan. Jadi kalau sedikit dosanya disenangi orang pasti disenangi orang. Coba anak-anak kecil dulu. Kalau ada pementasan seni ketika di sekolah-sekolah kan, itu walaupun salah orang pada senang. Padahal sampai panggung di bawah tak harus tangan salah. Lu cari sana pakai tutup. Coba bapak seroga. Atau ibu seroga kata pas seroga baca sulawat pasana, minta kau ada totohon. Betul? Agak-agak ini seneng, menginanya lah seneng. Coba kita tidur-tiduran, tahu-tahu diinjak oleh anak kita, marah kita. Enggak, kenapa? Kenapa kita cinta? Anak kecil tidak punya dosa. Nabi Muhammad begitu. Jadi semua senang. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu memberikan sesuatu yang menurut kita sangat berkesan. Maka mungkin setiap orang di dalam dunia pebanyak naman bagus cakur lemur rok ke orang lain. Pebanyak naman bagus ke orang lain. Perbanyak kita memberikan peran apa kepada orang lain, memberikan bantuan baik itu materi maupun tenaga kepada orang lain. Dengan cara seperti itu, manusia itu mulai dulu sampai kiamat itu paling senang kepada orang yang pernah memberikan jasa kepada kita. Betul. Tinggi. Menggunakan sampean pernah beri jasa seperti Pak Duta Besar barusan sudah memberitahu kepada kita, saya akan berada di depan dan saya akan mendukung semua kegiatan IKAMA. Beliau bilang begitu. Yang kedua apa? Insyaallah baik kamu berbagi ini. Salah gente, selain tak apa dari. Jadi tetap akan dikenang dan dirindukan oleh orang Madura baik kamu.
Kita kan tidak pernah ada kegiatan acara pengajian di sini kan? Belum pernah kan? Sekarang kan cuma sekali lagi terima kasih. Sekarang kulit sama kan, sekarang kau nggak sambil, kamu mau incer sambil, ini menuju rintar umur surah pidato. Sekarang kau, kulit mau tak sambil. Karena begini, maaf ya, ada orang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana caranya ingin menjadi dai? Akan menjadi penceramah, syaratnya itu apa? Syaratnya saya bilang dua. Apa syaratnya? Satu, punya ilmu. Dua, ada yang undang. Yang kedua, saya menceramah tahun. Walaupun semua ini yang hadir bukan ingin ngaji, bukan apa, tertawa. Jangan sakau. Gara-gara YouTube kan? Alhamdulillah, gue sering jadi korban. Sampean tidak bisa tidur, buka YouTube. Saya suruh pidato, sampean tidur. Tapi saya bahagia. Alhamdulillah, jadi berarti saya menjadi obat tidur. Gue seneng gue kemudian. Makin kan gue makin mencoba Allah. Alhamdulillah sekarang kok. Jadi gue makin perotangan ke sampian perotangan gini. Iya bapakku dukung dong. Jadi pada perotangan bisa hadir ke Kak Linto. Lah Kak Linto akan terus begitu. Makanya untuk merawat cinta dan kasih sayang itu, yang pertama saling memahami, yang kedua saling memberi, yang ketiga saling langkah lain, cepuk rebuan menang, saling memahami. Oke, memahami. Kata orang Jawa, laki-laki perempuan tidak bisa sebenarnya untuk disatukan sifatnya, lanang lan wadon tidak bisa sama. Kenapa? Ya munreng laki kan lah tahu TV sampean. Pikirnya kenapa? Rasional. Jadi mau laku mesin, laku kamu laku. Betul. Sesama laki-laki dilarang saling mendahului. Betul laku. Kalau yang perempuan, otak kirinya itu lebih cerdas, hitung. Jadi kalau punya uang dihitung terus. Bahkan mending Madura pada setong tradisi yang tidak bisa dibuang. Kalau di sini tidak. Ini Madura apa? Tale nobu. Kapok makan pok-pok. Bado. Ini tidak boleh pok-pok. Ya ilaha illallah. Jangan bunuh. Cocok muncul. Ya Allah, itu berarti tuyulnya berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena takut sama rambut wanita. Itu aneh. Jadi kalau yang laki-laki kan cerdas rasional kan. Kalau yang perempuan, masya Allah, itu Arya mau nikah keluar. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang laki-laki itu loman, dermawan, itu biasa. Tapi kalau ada wanita yang loman, dermawan, itu berarti manusia luar biasa. Berarti kalau wanita itu bakhil, itu berarti sudah biasa. Semua orang coba takut udah itu biasa. Makanya saya paling senang kalau ada wanita bilang suaminya mau sedekah seperti ini, tahu-tahu istrinya bilang sudah sedekah ya kok abdina kan pak kampung sini ajak orang bukan itu hebat musibah di dalam kirim Mana.
Boleh semudah lagi Pak boleh. Kompes boleh lah kau ya. Setahun ya. Ya Allah. Berarti king curhat lagi Anda. Ayo, boleh nak kau jadi tidak ya keterangan. Ya tapi tidak apa-apa. Oleh karena itu Ki Muhyiddin Abdul Somad Kebaik Jember bilang begini, orang yang laki bini pada kamu terus tahu karena ada 4 prinsip ini harus dipegang. 4 prinsip harus dipegang. Apa katanya? 1. Podo dewasanya. 2. Podo tresnane. 3. Lanang lan wadon. 3 gula telok bojone. Podo dewasane harus sama-sama dewasa. Podo tresnane harus sama-sama menjaga cinta dan kasih sayang. Lanang lan wadon ini sampai kapanpun tidak bisa dipertemukan. Tapi kita jangan pernah risih terhadap perbedaan. Carilah sisi kesamaan. Coba status bilang. Orang mundur. Ini ya buluban sampean masa buluban sampean pada laki udah laki tak detik bini berbeda tak detik laki berbeda bini ini apa soal itu. Jadi jangan pernah risih terhadap perbedaan itu sudah biasa. Buluban sampean soki tapi ayo siapa salah kok. Masa mau jadi konsul jenderal tapi merasa apa seperti pegawai. Oleh karena itu dia menceramah tapi siapa sih ngiding yang dia. Jadi tukang ngiding tapi siapa saja. Jadi memang harus ada perbedaan, kita memang dicipta berbeda. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka. Kan ada itu. Jadi andaikan Tuhanmu itu akan menjadikan manusia itu menjadi satu umat itu bisa, tapi manusia itu tidak pernah berhenti, selalu berbeda-beda kecuali yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuluban kami enggak gitu karena engkau diparingi rahmat beri gitu. Rabu di Mekah, Rabu di Madinah, Rabu masyaallah. Sampeyan sejajar jalan tak hadir sejajar dari Tohir. Allah. Dari itu mati. Ya Allah, saudara-saudara saya yang berada di luar juga alhamdulillah banyak yang hadir. Semoga sehat. Panjenengan tak bisa nabas. Ning dompo aku nengok YouTube, ning kantor aku nengok layar. Ya Allah ya Yesus. Ditulis apa kemarin? Ada pesan barusan dari panitia, tidak boleh terlalu malam. Dan mau minta sumbangan dana untuk saudara-saudara kita yang sakit dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah katanya. Ini tolong kepada panitia dipersiapkan. Nah, ngangguin apa nih Pak panitia? Pedus, songkok. Apa mau dilelang? Lelang? Lelang untuk sumbangan saudara-saudara kita. Ayo Beb. Lelang. Ayo ini habis. Ayo, sorban atau apa? Lelang untuk saudara-saudara kita. Apa dia ini habis. Akhirnya, dan buluan panjenengan binabi anu sombangan. Akhirnya, kita sambil lalu baca salawat. Sallallahu ala Salam
Malar muka panjenengan ngauliakeun tesibunyaan dari Allah. Amin, amin, amin. Sehingga Kak Dinto para rabu si bekal etoles roda putih akhirat bekal ngajak dan beri panjenengan ke surga ibun Allah. Amin, Saya amin. kira ini yang bisa saya sampaikan. Malar muka ajunan berbetat ngaulah Kak Dinto sama-sama akan diajak oleh Nabi ke surga. Amin, amin. Bersama-sama para sahabat, bersama-sama para wali-walinya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.